Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Dalam kebaktian Advent 3, hari Minggu 13 Desember 2020, akan dilayankan perjamuan kudus bagi kita semua. Jemaat dapat mengikuti melalui live streaming YouTube GKI Pondok Makmur yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Loanka. Jemaat dapat menyiapkan roti dan anggur atau teh secara pribadi. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait. Warta selengkapnya dapat dilihat pada Iwarta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Saudara terkasih, dimanapun kita beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent kedua sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber kedamaian, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, mengundang setiap orang dalam jalan pertobatan, memanggil setiap orang untuk mengerjakan kebaikan. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang yang memberi keselamatan untuk semesta, yang kedatangannya telah lama dinantikan. Datanglah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, kapan terakhir kali kita menanti sesuatu? Bagaimana perasaan dan suasana hati kita pada saat itu? Menanti dapat menjadi kegiatan yang paling membosankan atau sebaliknya menggairahkan, tergantung pada apa yang kita nantikan dan sikap kita dalam menantikannya. Ketika orang tua menanti kelahiran anak-anak mereka memanfaatkan momen itu untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dengan hati yang berdebar dan dipenuhi sukacita. Ketika dua orang sahabat yang telah lama berpisah akhirnya dipertemukan, mereka menanti momen pertemuan itu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan ketika umat manusia menantikan datangnya Sang Juru Selamat, momen penantian itu seharusnya menjadi momen yang paling menggairahkan dan paling menggembirakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menggunakan momen penantian akan kedatangan Kristus dengan mempersiapkan jalan baginya, kita juga perlu terus menghayati Sang Juru Selamat yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang itu. Sayangnya, terkadang kita lengah dan kehilangan kepekaan akan kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi menanti-nanti dengan antusiasme yang sama kedatangan kembali Sang Anak Manusia untuk mengadili dan menyelamatkan dunia. Kita memberikan bumi kita rusak, sesama kita menderita, dan orang-orang lemah terus tertindas. Bila hari kedatangan itu tiba, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya, pembiaran itu di hadapannya. Mari kita mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengutus Kristus, Yesus, Juru Selamat kami ke dalam dunia. Kami sering menyerukan betapa berharganya keselamatan dari-Mu itu. Namun tindakan dan sikap kami justru menunjukkan sebaliknya. Kami tidak lagi menanti-nantikan dan menyambut Engkau. Bahkan kerap kali kami menghindari-Mu, karena kami sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering kurang menghargai anugerah-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah menurut 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, sungguh kami tidak pernah berhenti mengucap syukur Tuhan, karena begitu pula penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan juga penguatan yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami. Jika hari ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sertai kami agar kami juga bisa memahaminya dan kemudian kami melakukannya. Bantu kami pula Tuhan untuk juga dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, kami juga semakin menunduk seperti padi ketika kami terus diisi oleh firman Tuhan. Kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi tinggi hati, tetapi kami justru mau merendahkan hati kami. Karena setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami merasakan proses yang Tuhan berikan kepada kami, dan bahkan juga kami boleh merasa pertobatan-pertobatan ini berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menegur dan mengingatkan kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantaran jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian sabda Tuhan. Kau telah berkenan padaku.
kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan yang buruk. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita berjumpa dalam Minggu Advent yang kedua yang kembali mengingatkan kita bagaimana perihal kita menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Karena itu pada hari ini tema tentang menanti dengan aktif
kembali selalu mengingatkan kita ya untuk boleh menanti. Nah, berbicara mengenai menanti, pasti semua dari kita rasanya sudah pernah menanti ya. Kita saat ini juga semuanya tengah menanti pandemi COVID ini usai. Ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, sehingga kita juga tidak punya batasan-batasan, bahkan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan teman-teman, dengan keluarga kita, karena saat ini kita menjadi terbatas. Bahkan ketika kita tidak memeluk, itu adalah justru salah satu tanda bukti gitu ya, kita mencintai, mengasihi mereka, karena kita sedang menjaga keadaan ya, dan juga kenyamanan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, menanti juga bisa kita lihat ya di dalam perjalanan hidup kita. Misalkan saja ketika kita sedang berkendara, kita juga tentu punya saat-saat atau momen di mana kita menanti. Entah menanti kendaraan lain harus melaju lebih kencang dari kita sehingga kita harus mengalah, atau juga bahkan kita menanti ketika kita sedang berkendara dan kita menjumpai lampu merah di depan kita ya. Jadi kita harus berhenti. Nah, bukankah kehidupan kita juga seperti itu ya saat ini? Kita diminta untuk berhenti. Saat ini kita punya lampu merah dalam perjalanan hidup kita. Diminta untuk menunggu pandemi selesai. Tetapi ternyata bukan hanya perihal menunggu pandemi ini selesai, Bapak Ibu. Pada saat ini kita juga menanti perihal Tuhan kita yang akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Seperti sedang menanti di jalan ya dengan lampu merah. Nah, saat itulah kita juga diberikan kesempatan untuk bisa melihat ya kendaraan lain yang melaju. Kita dikasih waktu untuk juga berhenti sejenak. Nah, hidup kita juga demikian, bukan Bapak Ibu Saudara? Saat ini kita juga diminta untuk berhenti sejenak, melihat, berefleksi. Dan bahkan hari ini kita mendapatkan seruan untuk bertobat di tengah-tengah hidup kita. Dalam penantian itu, kita diminta juga untuk hidup kudus. Kita diminta untuk bisa tetap aktif. Jadi menanti yang bukan hanya diam saja, tetapi menanti dengan aktif. Menanti melakukan sesuatu di tengah-tengah penantian kita. Nah, jika tadi ibaratnya kita berhenti di lampu merah, gitu ya, kita diminta untuk menanti, ya, menanti dengan aktif, ya kita bisa melihat sekeliling kita. Lalu, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, bagaimana cara kita bisa menanti dengan aktif? Nah, di sini kita bisa melihat seruan yang juga digaungkan, yang diucapkan, yang diungkapkan di dalam bacaan pertama kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu ada di dalam Markus pasal 1 ayat 1 dan juga sampai ayat yang ke-8 tadi. Yohanes Pembaptis ini mengajak kita semua mempersiapkan jalan bagi Tuhan, gitu ya, melalui sebuah pertobatan dan juga memberikan diri untuk dibaptis. Itu adalah sebuah penantian yang juga kita mau tanggapi secara aktif di kehidupan kita saat ini. Seruan, ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, ternyata itu juga ada di dalam bacaan pertama kita, ya, yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, yang ada di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 yang juga tadi kita baca. Nah, seruan ini ingin menunjukkan bahwa nubuatan yang ada ya di dalam kitab Yesaya ini juga mau berbicara mengenai Allah yang menjanjikan pemulihan gitu ya, dan juga menjanjikan pembebasan. Nah, saat ini di dalam Markus yang kita baca ini memiliki sebuah keterkaitan di mana Yohanes ini ya menjadi orang yang memang dipersiapkan ya, mempersiapkan untuk jalan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia pada saat itu sampai juga saat ini. Kita meyakini Tuhan juga terus hadir buat kita. Nah, sehingga kita juga harus mau mempersiapkan jalan baginya. Karena ia akan datang untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara.
Nah, jika kita baca kembali seruan yang disampaikan oleh Injil Markus di sini mengenai Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat bahwa seruan yang dikatakan ini disampaikan di padang gurun gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mendengar kata padang gurun, kita mungkin berpikirnya daerah yang gersang, kita tidak bisa melakukan apa-apa di tempat yang seperti itu. Tapi ternyata padang gurun ini bukan hanya simbol menunjukkan kekeringan Bapak Ibu Saudara, tetapi padang gurun ini juga berbicara tentang sebuah keheningan. Padang gurun ini berbicara tentang sebuah pengasingan diri, untuk kita bisa melihat diri kita lebih dalam, untuk kita bisa berefleksi atas kehidupan kita. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, kita juga punya sebuah padang gurun dalam hidup kita. Menjadi tempat di mana kita bisa hening di situ, dan juga menjadi tempat di mana kita bisa merefleksikan setiap hidup kita. Ya, tapi apakah kita juga mau merespon, menerima situasi itu? Situasi yang membuat kita bisa hening sejenak. Dengan cara kita terus memberikan waktu kita kepada Tuhan setiap harinya. Ya, makanya kata orang kalau berbicara, sibuk nggak? Rasanya semua orang sibuk. Gak cuman orang yang kerja. Anak-anak yang sekolah juga, sibuk Kak. Ada PR, ada tugas, ada kelas online. Udah pusing gitu ya. Kalau udah disuruh ikut persekutuan lagi lewat Zoom rasanya berat banget. Udah capek matanya. Lihatnya ke layar laptop, layar HP terus gitu ya. Kadang-kadang kita juga punya kelelahan bukan dalam hidup kita Bapak Ibu. Sekalipun kita terbatas gitu ya. Kerja, sekolah, semuanya bisa dilakukan di rumah untuk beberapa orang. Tapi ternyata itu juga membuat kita merasa jenuh dalam hidup kita. Nah, mungkin dalam hidup kita juga merasakan sebuah kejenuhan. Entah jenuh karena kita sudah melakukan banyak hal gitu ya. Dan kita masih menanti sesuatu yang kita inginkan. Nah, tapi di tengah-tengah kejenuhan itu jangan lupa kita juga punya Tuhan yang selalu berkati dan sertai kita. Kenapa kita jenuh? Nah, jangan-jangan kita juga lupa untuk terus datang kepada Tuhan. Ya, menyegarkan diri kita. Kemarin, beberapa waktu lalu, Penatua melakukan sebuah pembinaan ya dengan Pendeta Dani Purnama yang mengingatkan kembali kepada kita untuk terus bisa menyalakan api dalam diri kita. Baik itu juga dalam pelayanan kita. Nah, sehingga kita bisa terus menghadirkan Tuhan, merasakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita kalau jenuh, kita rasanya juga punya waktu untuk hening sejenak, berhenti sejenak gitu ya. Seperti lampu merah tadi, berhenti sejenak, membuat kita rileks sejenak, membuat kita berefleksi akan hidup kita, membuat kita juga bisa melihat bagaimana kita hidup selama ini. Dan setelahnya yang paling penting dan utama adalah melakukan sebuah pertobatan Bapak Ibu. Pertobatan itu di mana kita juga bisa mau melihat diri kita pada saat ini. Karenanya pertobatan itu membutuhkan sebuah kerendahan hati bagi setiapnya. Jika kita tidak punya kerendahan hati, maka kita akan menjadi sangat sulit untuk melakukan sebuah pertobatan itu. Karena pertobatan itu perlu kerendahan hati setiap kita. Melihat diri kita, mengakui segala kesalahan kita, mengakui bahwa kita ini melakukan hal yang salah, berpikir hal yang salah, dan mau datang kepada Tuhan, memohon ampun. Dan juga mau untuk dibenarkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selain pertobatan yang perlu diberikan dengan kerendahan hati ini, kita juga harus mau memberikan setiap hidup kita, waktu kita kepada Tuhan untuk terus dibentuk. Kadang-kadang orang kenapa tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Jangan-jangan salah satunya juga karena kita tidak memberikan diri kita secara penuh dan utuh kepada Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita sama-sama berikan hati kita, diri kita secara utuh kepada Tuhan. Mau siap dikoreksi, diproses bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun rasanya ada sakit gitu ya, ada perjuangan,
Tapi itu tidak jadi masalah karena kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kemudian ketika kita melakukan sebuah pertobatan ini juga hanya pada momen-momen tertentu saja tentunya. Wah, karena kita lagi Advent nih, Advent yang kedua, kita diserukan untuk bisa juga menanti dengan aktif melalui sebuah pertobatan. Yaudah kita tobat, kita lihat diri kita. Nah, setelah itu hilang. Tidak, Bapak Ibu. Pertobatan itu juga harus terus kita lakukan. Kita harus terus mengoreksi diri kita. Nah, Yohanes Pembaptis dulu memang kalau bahasanya anak muda itu lagi hype gitu loh, lagi terkenal memang waktu itu untuk dia bisa melayani ya, terutama juga dalam sebuah baptisan ini. Sehingga banyak orang datang untuk dibaptis, untuk bertobat. Nah, tapi yang juga mengingatkan kita, jangan sampai kita ini datang ya mau bertobat hanya karena lagi hype nih gitu ya. Oh, lagi memang situasinya perlu nih. Karena lagi mau Natal nih gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Pertobatan itu harus juga terus kita lakukan. Nah, saat ini mungkin kita sudah semangat Natal juga. Lagi hype-hype-nya Natal gitu ya. Udah lagu-lagu semua yang diputar udah Natal. Apalagi kalau udah hujan. Aduh, rasanya udah Natal banget gitu ya. Nyiapin pohon Natal ya. Siapin banyak hal gitu ya. Apakah itu salah? Ya tentunya itu tidak salah. Tetapi di luar itu semua ya, dekor Natal, lagu-lagu Natal, atau mungkin kita mau berkunjung ke tempat-tempat saudara kita menyiapkan lagu-lagu Natal ya. Yang lebih dari itu adalah kita sama-sama siapkan hati untuk juga memberikan sebuah pertobatan di tengah hidup kita. Bukan hanya semua hal-hal yang bisa kita lihat saja yang kita siapkan, tapi ini hati. Ini yang paling utama dan penting. Karenanya itu adalah simbol di mana kita juga mau mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan datang dikatakan kita nggak tahu kapan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan. Nah, saat ini kita diingatkan. Mari kita siap-siap menanti kedatangannya. Tapi nggak cuma diem aja, melakukan sesuatu. Dalam bacaan kita yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15, itu juga menunjukkan, mengingatkan kembali kepada kita tentang menanti kedatangan Kristus dengan aktif. Ya. Nah, Petrus menasehati umat ya untuk menantinya dengan setia. Jadi menunggu Tuhan datang, selain ada pertobatan, ternyata kita juga perlu kesetiaan. Kenapa? Ya karena kita punya Tuhan yang juga setia loh Bapak Ibu. Jika kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan tidak pernah lalai. Meskipun ada orang yang menganggapnya lalai gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup kita. Sampai detik ini. Ya, sekalipun hidup kita tidak dijanjikan, waduh jalan yang lurus, tetapi ada jalan yang berlubang, ada polisi tidurnya gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah lalai sertai kita Bapak Ibu Saudara. Ya, karenanya kita juga kembali bisa melihat juga kemudian di ayat yang ke-14. Di sana Petrus juga menasehati umat untuk bertobat ya dan juga berbalik kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-14 bahkan juga dikatakan sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Jadi kita harus punya usaha. Jangan hanya diam udahlah sebagai jemaat aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Berikan diri kita. Ya. Persembahkan diri kita. Jadi persembahan itu kan memang tidak hanya berbicara mengenai sisi dana begitu ya, tetapi juga persembahan tenaga, persembahan pikiran itu juga bisa kita berikan sebagai bentuk pelayanan kita. Kemudian supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mengapa Tuhan juga menginginkan kita untuk bisa terus bertobat, untuk menantinya dengan aktif, untuk terus bisa berbalik kepadanya. Karena sejatinya Tuhan kita juga ingin agar kita nantinya bisa bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, Tuhan aja pengen kita bisa sama-sama dengan Dia.
ya, sampai kekal nanti. Kita ya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan perlu merespon keselamatan yang Tuhan berikan ini. Kita sudah diberikan kasih yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jika kita meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal, karena kita tengah bergumul dengan berat, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan terus tolong. Tuhan terus bawa kita untuk semakin dekat kepadanya. Bapak Ibu, gimana jika orang yang kita kasihi meninggalkan kita? Tentu kita akan sedih, bukan? Kita mengasihi orang, ternyata dia mengkhianati kita, kita tentu akan sedih. Ya begitu pula di Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh luar biasa. Jika kita pergi dari Tuhan, kita juga sedih, Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin kita berada terus bersama-sama dengan Dia sampai nanti Dia datang. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang, tapi Tuhan memberitahu agar kita terus bisa berjaga-jaga, bersiap-siap. Nah, itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan ingin kita berusaha menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Makanya ada istilah YOLO gitu ya. Apa YOLO? You only live once. Kita cuma hidup sekali. Kita nggak tahu besok bagaimana. 1 detik di depan kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu Tuhan sertai kita. Tuhan minta kita untuk bersiap. Maka mari kita siapkan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Masa menanti dengan aktif. Artinya kita mau diminta bergerak. Terus melakukan sesuatu. Meskipun secara tiba-tiba dunia ini terhenti. Ya, tiba-tiba tanpa ada peringatan apapun, kita harus terbatas dengan segala sesuatu. Biarpun dunia ini sekarang karena pandemi COVID ini tidak bisa bergerak dengan leluasa, tapi biarlah kita terus bergerak. Bergeraknya bukan, waduh akhirnya kumpul-kumpul kemana-mana gitu, tidak ya. Tentu tetap perlu memberikan protokol kesehatan. Artinya terus bergerak adalah terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan pertobatan, memuliakan Tuhan melalui setiap perkataan dan tindakan kita. Terlebih lagi terus memberikan waktu kita untuk kita bisa bersaat teduh, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita peka Tuhan ingin apa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam penantian hidup ini terus berjalan. Mari kita isi ya penantian itu dengan terus bergerak, terus aktif, bukan pasif. Karena hidup ini terus harus kita lakukan bersama-sama, harus kita lalui. Ya. Life goes on gitu ya. Hidup terus berjalan. Karenanya kita juga perlu terus berjalan secara aktif menanti kedatangannya. Mari kita jadi anak Tuhan yang mau menantikan kedatangannya dengan aktif, bukan pasif. Dengan bertobat, bukan dengan santai-santai di tengah dunia ini. Amin. Tuhan berkati kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari arak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengetahuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 13 Desember 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja secara live streaming, dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena juga protokol kesehatan,
dan juga masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menyambut perayaan tersebut, mari kita mempersiapkan diri dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus? Sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah berkorban hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, memimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Saat ini sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan berkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam setiap hidup kami ini, kami tahu bahwa kami perlu melihat kepada diri kami atas segala kehidupan kami. Berkati dan sertai kami Tuhan, agar di dalam kami menanti kedatangan-Mu, kami juga terus dapat melakukan sebuah pertobatan di tengah kehidupan kami. Sehingga kami juga terus diperbaharui oleh Tuhan. Bahkan juga dengan kehidupan kami yang juga berada pada sebuah pergumulan dan juga pengharapan, kami tetap mau Tuhan untuk juga setia datang kepadamu. Karena kami tahu Engkau juga adalah Allah yang setia, yang terus bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam setiap pergumulan dan pengharapan, Engkau tidak pernah membuat kami berjuang seorang diri Tuhan, tetapi Engkau juga menyertai, memberkati dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Karenanya kami mau membawa pergumulan kami, baik dengan iman kami, pergumulan dengan keluarga kami, pergumulan dengan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini merindukan kehadiran pasangan di tengah hidupnya, bagi jemaat-Mu yang saat ini juga merindukan kehadiran momongan di tengah keluarganya. Biarlah ini semua juga terus diletakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pergumulan kami ini dapat kami lalui karena kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga bergumul, berjuang oleh karena sakitnya yang pada saat ini diderita Tuhan, atau juga dalam proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Sumi Subarto, Bapak Wan Benyamin, Ibu Wiwi Winarsih, Bapak Lo Fuilang, Ibu Catherine, Bapak Cangkoli, Saudara Mariadi, Bapak Aan, dan juga untuk Ibu Linda. Berkatilah Tuhan di dalam proses pemulihannya ini. Biarlah penyertaan Tuhan juga terus dapat dirasakan
sehingga saudara-saudara kami dapat berdamai dengan tubuhnya, dapat berdamai dengan sakitnya. Bahkan di tengah-tengah itu mereka juga terus dapat bersyukur Tuhan kepadamu, karena ada Engkau yang juga terus memberikan penguatan dan juga sukacita di tengah-tengahnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat terkasih Tuhan yang juga berulang tahun dari tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020 dalam diri Mary Krisnawati Sembiring. Berkatilah Tuhan di dalam pertambahan usianya ini, agar Mary juga terus dapat merasakan bagaimana Tuhan memproses ia, keluarganya juga secara terus setiap harinya, sehingga Mary dan juga keluarga terus dapat bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Terlebih lagi Mary, Tuhan berkati dan sertai agar dalam proses pertambahan usianya ini ia juga merasakan bagaimana hikmat penyertaan Tuhan juga terus Tuhan berikan, sehingga proses kehidupannya tidak hanya berpaku pada usia yang bertambah, tetapi juga ada firman Tuhan yang juga terus hadir di tengah-tengah hidupnya, dan bagaimana Mary juga menghidupi firman itu di tengah-tengah kehidupannya. Berkati pula Tuhan untuk panitia penabisan pendeta yang pada saat ini juga terus mempersiapkan beberapa hal untuk proses penabisan pendeta. Biarlah Tuhan yang juga mencukupkan, Tuhan memberkati dan menyertai. Begitu pula panitia Natal 2020 GKI Pondok Makmur ini Tuhan, dan juga ibadah online yang kami lakukan. Biarlah segala sarana prasarana yang juga Tuhan berkati, ini juga terus dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala hal yang juga boleh diusahakan, direncanakan, semuanya juga diberikan dengan usaha yang maksimal, dengan usaha yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan beragama kami, bangsa negara kami, pandemi COVID ini Tuhan, pemerintahan, dokter, dan juga setiap relawan yang turut andil di dalamnya. Berkatilah setiap mereka Tuhan yang Tuhan juga pakai. Biarlah segala hal yang juga boleh dipersiapkan, untuk juga vaksin yang sedang dipersiapkan, ini semua juga dapat menjadi sesuatu hal yang menyukacitakan kami semua Tuhan. Karena dengan adanya vaksin ini kami juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir. Tetapi Tuhan juga berkati agar kami juga tidak hanya terpaku jika kami hanya sebagai masyarakat kemudian hanya menanti-nantikan, tetapi berkati kami juga untuk punya kontribusi Tuhan di tengah hidup kami dengan mematuhi protokol yang ada, mendukung segala upaya pemerintah yang dilakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Marilah saudara, kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening gereja dengan BCA dengan nomor 713-0888-857 atas nama Intan Permatasari Ratnaningsih. Yang kedua, disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja kesekretariatan gereja. Yang ketiga, dikumpulkan di dalam amplop, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite. Dan yang keempat, menghubungi sekretariat gereja, Bapak Arifan, untuk dijemput di rumah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya. Jualah suka tabur benih Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkatnya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang sembah kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala waktu dan firman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu Penatua Stefani. Semoga firman-Mu dapat terus tinggal di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ini seturut dengan firman dan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan yang hanya daripada-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan berkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Juru selamat datang untuk membawa kelegaan bagi kita. Mari kita menantikannya dengan aktif, dengan mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias.
melalui tindakan, sikap, dan tutur kata kita. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Mari bahagia tinggal dekat, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan bumi yang baru telah menyerah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniai engkau gairah dan kesungguhan dalam menantikan Sang Juru Selamat. Kiranya matamu selalu berbinar melihat tanda-tanda kehadirannya. Kiranya hatimu meluap-luap dengan semangat untuk mewartakan cinta dan keselamatan yang Ia anugerahkan. Juga tangan dan kakimu dengan kekuatan untuk berkarya dan membuka jalan baginya. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya.